Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Humaira Putri dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 18. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori out of Africa. Yang kedua, teori out of Yunan. Yang ketiga, teori out of Taiwan. Dan yang terakhir, teori Nusantara. Teori out of Africa. Teori ini menyebut Homo sapiens pertama muncul di benua Afrika. Nenek moyang manusia modern bermigrasi keluar dari Afrika menuju Eurasia pada 100.000 tahun yang lalu. Teori ini didasarkan pada arkeologi dan genetika atau DNA. Penyebab migrasi. Yang pertama, perubahan tempat tinggal. Yang kedua, perubahan iklim yang membatasi. Yang ketiga, mengikuti migrasi hewan. Dan yang keempat, berkembangnya penyakit zoonosis. Nah, ini merupakan peta penyebaran manusia purba menurut teori out of Africa. Penemu teori out of Africa adalah James Watson. Rute migrasi manusia purba menurut teori out of Africa. Yang pertama, rute semenanjung Sinai. Yang kedua, rute Bab el-Mandeb. Yang ketiga, manusia yang tiba di Asia, ada yang menetap di Timur Tengah, dan ada yang melanjutkan perjalanan hingga tiba di India, Asia Timur, Indonesia, bahkan ke barat daya Australia, menuju jejak genetika, menuju ras Austromelanesoid. Selanjutnya teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Hasil kajiannya adalah pada masa lampau telah terjadi perpindahan manusia secara bergelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Yang kedua, bermigrasi hingga Madagaskar atau Afrika, Pulau Paskah atau Chili, Taiwan, dan Selandia Baru. Nah, ini merupakan peta penyebaran manusia purba menurut teori Yunan. Nah, ada informasi nih guys. Informasinya adalah, menurut Robert Gildern pada masa Neolitikum, ada sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Pendukung teori Yunan. Yang pertama, Robert Gildern. Selanjutnya, Johann Kern. Selanjutnya ada J.R. Foster. Dan yang terakhir, J.R. Logan. Jalur migrasi manusia menurut teori Yunan. Yang pertama, jalur darat. Yang kedua, jalur laut. Penyebab migrasi. Yang pertama, mencari tempat tinggal yang lebih baik. Yang kedua, adanya konflik antar suku. Ras yang bermigrasi adalah ras Negrito, ras Proto Melayu, ras Teuto Melayu. Kelemahan teori Yunan. Teori ini cuma berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. Karena teori Yunan tidak cukup kuat, para ahli melakukan penelitian dengan pendekatan lainnya. Teori lain bisa dilihat dengan pendekatan kebahasaan. Berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia yang awalnya berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Nah, lalu hubungannya apa? Hubungannya adalah pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasa. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal dengan Out of Taiwan. Karena belum cukup dengan pendekatan kebahasaan, para ahli juga menggunakan pendekatan genetika, yaitu penelusuran asal-usul manusia berdasarkan penelitian kromosom maupun DNA-nya.
Selanjutnya teori Out of Taiwan, yaitu menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori ini didukung oleh pakar Harry Truman Simanjuntak didasari sejumlah argumen. Pertama, tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia Tiongkok. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Kelebihan teori out of Taiwan. Yang pertama, segi bahasa. Yang kedua, adanya bukti kecocokan genetika. Nah, ini merupakan peta penyebaran manusia menurut teori out of Taiwan. Pendukung teori out of Taiwan adalah Bapak Harry Truman Simanjuntak. Selanjutnya, teori Nusantara. Dalam teori ini disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin, Boris Karloff, dan Jack Crawford. Nah, ini merupakan argumen Muhammad Yamin. Dan Muhammad Yamin juga berpendapat bahwa ada suku-suku di luar bangsa Indonesia yang nenek moyangnya berasal dari wilayah Indonesia pada masa lampau. Nah, pendapat Muhammad Yamin ini berdasarkan fakta, seperti banyaknya penemuan artefak praaksara yang ada di Indonesia dan juga penemuan fosil, seperti Pithecanthropus erectus, fosil Homo soloensis, dan fosil Homo wajachensis. Penguatan teori Nusantara. Faktornya yaitu yang pertama, bangsa Melayu adalah bangsa dengan peradaban tinggi. Yang kedua, adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajachensis. Yang ketiga, bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Capa, tapi persamaan ini hanyalah suatu kebetulan. Yang keempat, adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Selanjutnya, persebaran ras di Indonesia. Ras adalah pengkategorian individu secara turun-temurun dari tampilan ciri-ciri fisik dan biologis, seperti bentuk dan warna kulit rambut, warna kulit, postur tubuh, dan bentuk tengkorak. Nah, wilayah Indonesia bagian barat dan tengah didominasi oleh keturunan ras Proto-Melayu dan Neutro-Melayu, sementara di Indonesia bagian timur didominasi oleh keturunan ras Melanesoid. Yang pertama, Proto-Melayu atau Melayu tua. Ras ini berasal dari Yunan. Saat ini keturunan dari Proto-Melayu adalah suku Batak, suku Dayak, dan suku Toraja. Yang kedua, Neutro-Melayu atau Melayu muda. Ras ini berasal dari daerah yang mendapat pengaruh dari budaya Vietnam. Saat ini keturunan ras Neutro-Melayu adalah suku Jawa, suku Bali, suku Minang, dan suku Bugis. Yang ketiga, Melanesoid. Nah, ada dua pendapat tentang ras Melanesoid. Yang pertama, pendapat pertama yaitu mengatakan ras Melanesoid berasal dari Afrika. Pendapat dua mengatakan ras Melanesoid merupakan keturunan Homo wajachensis yang berasal dari Jawa. Saat ini keturunan ras Melanesoid adalah suku yang ada di Papua, seperti suku Dani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.